Pada saat kalian berada di tempat umum dan menyaksikan sebuah kecelakaan yang menimpa orang lain di depan mata kalian, tentu hati nurani tidak dapat menolak untuk membantu orang tersebut, bukan? Faktanya, tidak semua orang akan memberikan pertolongan. Kondisi tersebut disebut dengan bystander effect. Bystander effect adalah fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Mengapa demikian? Bystander effect adalah suatu fenomena dalam psikologi sosial ketika seseorang membutuhkan pertolongan, tapi orang di sekitarnya tidak ada yang membantu. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut beranggapan bahwa akan ada orang lain yang menolong korban. Akan tetapi, karena semua orang memikirkan hal yang sama, akhirnya tidak ada orang yang menolong sama sekali. Oleh karena itu, fenomena ini disebut dengan bystander, karena orang-orang tersebut hanya menonton korban meminta tolong sambil berharap orang lain akan membantunya. Lantas, apa penyebab bystander effect? Menurut Bill Blythen dan John Darley, terdapat dua alasan mengapa fenomena ini dapat terjadi. Pertama, difusi tanggung jawab. Yang dimaksud difusi tanggung jawab di sini adalah keadaan ketika orang tidak merasa harus menolong dan bertanggung jawab terhadap keadaan korban karena ada banyak orang di sekitarnya. Mereka merasa bahwa membantu orang lain di ruang publik adalah tanggung jawab bersama, sehingga harus ada orang yang memulai agar korban dapat tertolong. Semakin banyak orang dalam ruang publik, keinginan mereka untuk menolong akan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut merasa tidak bertanggung jawab atas individu tersebut. 2. Terlalu melihat situasi. Pada saat menolong seseorang, terutama korban kecelakaan, diperlukan cara dan langkah-langkah yang benar serta diterima secara sosial. Biasanya, ketika ada seseorang yang meminta bantuan, mungkin kalian akan melihat reaksi orang lain terlebih dahulu. Selain itu, kalian atau orang lain mungkin merasa takut untuk menolong karena tidak mengetahui cara yang tepat untuk memberikan bantuan. Kemudian, kalian akan memperhatikan keadaan sekitar, apakah orang lain akan ikut membantu atau tidak. Jika yang menolong hanya sedikit, kalian atau orang lain cenderung tidak akan menolong karena merasa sudah selesai. Apakah alasan dibalik mengapa orang lain tidak ingin membantu? Ada berbagai latar belakang mengapa seseorang takut menolong orang lain, mulai dari takut salah hingga merasa dirugikan setelah membantu orang tersebut. Misalnya, ketika ada sebuah kecelakaan lalu lintas, ada seorang pria terkapar di tengah jalan, dan saat itu hari sudah malam. Kalian melihat ada banyak orang yang menonton korban kecelakaan yang mungkin sudah tidak sadarkan diri. Tidak jarang, ketika dihadapkan pada situasi tersebut, orang akan memilih untuk lewat karena tidak tahu harus melakukan apa pada pertolongan pertama, sehingga takut semakin melukai si korban. Di sisi lain, orang lain juga khawatir dijadikan tersangka kecelakaan. Oleh karena itu, orang-orang menjadi pemilih ketika membantu orang lain. Selain itu, manusia lebih cenderung menolong ketika orang tersebut mereka kenal, karena terdapat sebuah ikatan. Bila kejadian ini terjadi pada orang asing, kalian mungkin lebih takut dianggap mencampuri urusan orang lain dibandingkan dampaknya terhadap si korban. Contohnya, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejadian bystander effect yang mungkin sering kalian temui di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya ketika kalian menyaksikan atau mendengarkan tetangga dilukai oleh pasangannya, kemudian ia meminta pertolongan kepada tetangga-tetangga. Namun, kalian maupun tetangga tidak melakukan apa-apa. Hal tersebut termasuk bystander effect. Alasan terbesar yang paling sering diungkapkan orang-orang adalah tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Walaupun mungkin tidak ada dampak buruk yang terlihat secara langsung, bystander effect akan mempengaruhi nilai moral kalian kepada sesama manusia. Bystander effect dapat dialami oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Psikologi sosial menyatakan bahwa kecenderungan seseorang untuk menolong orang lain akan lebih besar jika tidak ada orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, jika ada banyak orang di sekelilingnya, kecenderungan orang untuk menolong sesamanya akan semakin berkurang. Eksperimen yang dilakukan oleh John M. Darley dan Bob Blythen, jika hanya ada satu orang di lokasi terjadinya kecelakaan, kemungkinan orang tersebut untuk menolong orang lain sebesar 85%. Hal ini karena dia adalah satu-satunya orang yang memiliki tanggung jawab untuk menolong. Tidak ada orang lain yang dapat ia beri tanggung jawab, karena yang ada di lokasi hanya dia sendiri. Sebaliknya, jika terdapat banyak orang di lokasi terjadinya kecelakaan, kemungkinan orang-orang untuk menolong hanya 31%. Tentu persentase tersebut sangat jauh dibandingkan kasus sebelumnya. Mayoritas saksi merasakan kecemasan, namun aksi nyata yang mereka lakukan hanya sedikit, bahkan hampir tidak ada.
Hal ini sering terjadi di kota-kota besar, di mana orang-orang biasanya lebih cenderung bersikap apatis karena merasa banyak orang lain yang akan menolong selain mereka. Tips menghadapi fenomena bystander effect. Sebenarnya, menghadapi fenomena bystander effect dapat dilakukan dengan mudah bila ada niatan yang kuat untuk membantu. Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan. Pertama, menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Kedua, menghubungi pihak yang dapat membantu, seperti pertolongan medis, ambulan, ataupun satpam terdekat. 3. Berinisiatif untuk menolong orang tersebut bila tidak ada yang membantu. Karena bystander effect seperti domino, jika ada orang lain menolong, maka semua akan mencoba ikut membantu. 4. Ikut mengedukasi orang-orang agar tetap aktif dan melawan rasa apatis ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Jika kalian sebagai orang yang minta tolong, mungkin meminta tolong ke orang tertentu bisa menjatuhkan domino tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan eye contact agar orang yang dimintai tolong merasa segan dan sulit untuk menolak. Fenomena bystander effect berlaku kepada orang dewasa dan anak-anak. Kesimpulannya, bystander effect adalah fenomena yang tergantung pada setiap individu. Apakah mereka ingin mengelompokkan diri sebagai kelompok yang apatis, atau mereka ingin menimbulkan rasa untuk saling care terhadap sesamanya.